Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Bangunan. Nah, tentunya nggak pakai kopi-kopian ya. Ini bulan puasa, bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ya. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasang gypsum di plafon drop ceiling dengan model yang ada dropnya, drop ceiling kayak gitu ya. Kita ada beberapa teknik. Yang pertama untuk drop ceiling yang ada list profilnya, dan yang satunya lagi dengan model minimalis. Nah, tentunya biasanya kalau model minimalis kan nggak pakai list profil ya. Ya seperti itu. Nanti yang pertama kita akan perlihatkan bagaimana untuk yang pakai list profil bagaimana. Langsung saja, ini yang pertama saya tampilkan dulu videonya ya. Ini untuk yang nanti kita akan pakai dengan menggunakan dengan pemasangan list profilnya. Untuk pemasangan gypsumnya cukup dengan seperti ini. Nah, seperti ini kita akan pasang di level yang paling tinggi, yaitu di area tengah. Nah, dengan tujuan biar kita nanti nggak kesusahan untuk nyekrupnya ya di pinggirnya, karena kalau pinggirnya dulu tentunya akan tertutup di gypsum, itu kita akan kesusahan untuk nyekrupnya. Nah, kita pasang yang tengah dulu. Nah, sesudah jadi seperti ini ya, kita singkat aja ya. Nah, kayak gini. Nah, ini yang tadi saya maksud. Karena kalau langsung kayak gini, ini kan nanti akan ada list di sini. Makanya kita dengan teknik ini, karena ini akan ketutup list juga, nggak perlu kita loader. Kayak gini, nanti di sini akan ada list di bagian depan, yaitu depan drop ceilingnya dan di bagian temboknya. Nah, bagaimana nanti listnya kayak gitu, seperti apa modelnya, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Nah, seperti ini cukup ya. Ya, untuk yang menggunakan list profil seperti tadi ya, karena itu nanti akan ketutup dengan list profil itu sendiri, makanya kita cukup dengan langsung potong kayak gitu. Nah, sekarang untuk yang cara yang kedua, yaitu kalau tidak ada list profilnya, bagaimana caranya biar bagian depannya tadi ya yang saya video kayak gitu, biar kita nggak usah ngompon lagi. Karena komponen di bagian depan di drop ceiling itu sendiri lumayan lama, karena itu harus benar-benar lurus. Kalau nggak lurus ya kelihatan banget ya gitu. Makanya sekarang kita praktekkan biar nggak terlalu lama. Langsung saja ke videonya. Ya, di sini saya menggunakan gypsum 12 mm dari produknya Jayabot. Ini gypsumnya. Ini hanya untuk praktek ya. Kalau biasanya kita kerja ya kita pakai yang satu lembar kayak gitu dengan ukuran 240 kali 120. Ini cuma untuk praktek biar teman-teman nggak bingung ya, kita pakai yang kecil aja kayak gitu ya. Nah, langsung saja ke sini ya. Nah, karena di depannya tadi ukurannya 8 cm ya, kayak gini. Maaf, ini jadi yang dipakai belakangnya, belakang area belakangnya yang nanti kita akan proses ya, biar nggak kelihatan kayak gitu ya. Nah, karena tadi ukurannya yang bagian depannya 8 cm, kita langsung ukur aja di sini 8 cm. Kita pakai pensil aja biar kelihatan. Kita ukur 8 cm. Nah, ini 8 cm di as. Jadi di sini nanti akan kita kasih tanda, ada 3 tanda ya. Ini yang untuk asnya. Kita buang karena ini ketebalan 12 mm. Di sini kita ambil 12 mm juga ya. Kita ambil aja 1,5 gitu, nggak apa-apa ya. Nah, ini ke kiri juga 1,5. Kayak gini kita kasih tanda dulu. Yang sebelah sini juga sama biar lurus ya. 8 cm untuk yang tengahnya. Ini ambil ke kiri 1,5, ke kanan juga 1,5. Nah, lalu kita akan potong bagian tengahnya dulu. Kita ambil yang tengah ya, yang tengah dulu.
seperti ini. Kita patahkan dulu ya. Ini udah kayak gini aja dulu, lalu kita garis juga lagi. Nah ini tujuannya kenapa satu aja dulu lalu kita patahkan, biar nanti patahnya itu emang benar-benar di tengah ya, nggak malah kita tujuannya matahin di tengah, malah yang patah yang pinggirnya gitu. Lalu yang pinggir-pinggirnya kita juga garis lagi, ini nggak dipatahin ya. Ini kan menjadi 3 garis seperti ini ya. Ini yang tengah yang udah patah, ini kanan kirinya belum. Lalu ini tujuannya untuk kita ambil kertas yang lapisan di sini. Kita ambil caranya begini. Nah, kita tarik. Nah, ini yang kalau pakai yang 12 mm, ini emang agak lebih susah ya buang kertasnya. Harusnya kalau pakai yang 9 mm kertasnya itu lebih mudah untuk diambil seperti ini. Kita ambil dulu kertasnya seperti ini tadi ya. Nah itu agak susah untuk yang 12 mm, emang agak susah. Ini udah kebuang, cuma agak kurang bersih ya. Harusnya ini bersih jadi putih semua kayak gini. Kertas emang bener-bener hilang. Itu biasanya kalau yang 9 mm lebih mudah. Nah ini karena agak susah, langsung saja kita ikutin dari garis ini aja. Ini kita buang miring seperti ini. Jangan menggunakan yang tajam ya, kita menggunakan yang bagian belakangnya yang tumpul seperti ini. Hati-hati untuk kertas yang sini, yang lapisan di sini jangan sampai kena ya. Nah seperti ini. Nah setelah kedua sisinya kita buang kayak gini ya, ini hati-hati untuk kertas yang sini. Ini untuk lapisan kertas yang ini hasilnya seperti ini ya. Ini jadi nggak melukai kertas bagian yang lapisan bawahnya nanti. Nah seperti ini. Nah lalu kita cek kayak gini. Nah ini kan ini nanti untuk ditekuk seperti ini. Nah, jadinya kan seperti ini. Kita cek pakai siku ya. Udah siku apa udah. Biasanya kalau kurang nanti seperti ini, nggak siku kayak gini ya. Kayak gini kalau ininya kurang lebar. Nah ini kan tadi udah dihitung kayak gitu ya. Nah seperti ini. Kita cek udah bisa untuk sikunya. Tuh. Nah itu rapat semua ya, kayak gitu. Ini udah jadi siku, tuh. Nah, ini tuh sebenarnya tujuannya kan untuk membuat sudut ini biar kita nanti nggak perlu ngompon. Nah ini tinggal pasang ya, nanti kita akan coba pasang kayak gini. Nah langsung saja coba kita pasang yuk. Ya di sini kita akan pasang seperti ini ya. Nah ini untuk drop yang bagian depan kayak gini. Ini terlihat sudutnya langsung rapi. Nah, kita nggak harus ngompon. Nah ini kan cuma untuk contoh ya. Tentunya kalau kita kerja ya yang lebar sekalian ya, panjang lebar kayak gitu sekalian. Ini kan cuma untuk contoh seperti ini. Kita pasang kecil aja. Nah terlihat seperti ini di bagian depan. Kita nggak harus ngompon lagi. Nah terlihat ya langsung rapi di bagian area sudutnya. Itu untuk yang sudut keluar ya, itu untuk sudut keluar yang diambil bagian sudut keluarnya. Nah sekarang kita praktekkan bagaimana untuk yang sudut masuk gitu ya, untuk tekukan masuknya. Itu kan tadi sudut keluar, kan ada 2 sudut, ada sudut keluar, ada sudut masuk kayak gitu. Nah untuk sudut keluarnya itu biasanya untuk flatnya antara level yang bawah dengan level yang atas kayak gitu ya. Nah itu kan kita kasih trik juga biar nggak terlalu banyak kompon, nggak mempersingkat waktu kita kerja karena kita udah nggak perlu kompon lagi.
tentunya menghemat kompon itu sendiri juga ya. Ya ini untuk caranya kayak gini. Untuk sudut keluarnya ya, sudut masuknya itu lebih gampang sebenarnya. Kita ukur kayak gini dulu. Nah, anggap aja ini gipsumnya pakai yang lebar kayak gitu ya. Ini pakai yang kecil cuma untuk praktek aja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan nanti kita akan pasang untuk yang bagian ini. Ini kan untuk sudut keluarnya ya, sudut masuk kayak gini. Nah, biasanya kalau ini dipotong, ini potongan juga, ini di area sini kan kita harus ngompon lagi juga. Nah, sekarang coba kita pasang biar enggak ini nanti ketemunya di mana kayak gitu ya, biar teman-teman juga enggak bingung lagi. Nah, itu untuk sudut bagian atas ya kayak gitu. Nah, itu untuk sudut masuk. Jadinya seperti itu, kita harus ngompon. Itu anggap saja itu 1 lembar gipsum. Jadi nanti kita nggak perlu ngompon seperti itu. Oke, kita udah praktekkan 2 teknik tadi ya. Tentunya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, pertama yang kita tekuk tadi ya, itu dengan istilah lain atau dengan orang menyebutnya itu kita loter. Nah, sebenarnya ada mesinnya itu sendiri. Itu sebenarnya ada itu mesin rotor itu ada ya. Nah, cuma kita tadi praktekkan menggunakan cutter. Nah, itu untuk teman-teman yang nggak ada mesin rotor, itu kan bisa kita pakai alat sendiri kayak gitu manual ya. Nah, bagaimana caranya tadi kan kita udah praktekkan. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya, tentunya untuk kelebihannya itu lebih cepat karena kita nggak harus ngompon. Tapi itu untuk plafon di drop ceiling yang nggak ada list ya, tadi udah aku jelasin. Nah, itu lebih cepat karena kita nggak harus ngompon lagi, itu udah rapi, tinggal paling ngompon ya sekrup-sekrup doang kayak gitu atau di sambungannya doang kayak gitu. Nah, untuk kekurangannya dengan teknik itu rawan rusak di bagian depan karena itu cuma lapisan tertutup dari lapisan kertas itu sendiri. Itu biasanya sudutnya itu rawan rusak sampai kertas itu terkelupas, berarti itu langsung rusak itu sudut. Nah, untuk yang satunya lagi yang kita potong langsung kayak gitu ya, itu juga sama kayak gitu. Itu kekurangannya ya kita lama kalau nggak ada list profilnya, kita lama nanti karena kita harus ngompon, sedangkan ngomponnya di bagian itu sendiri juga kita harus pasang sidar ya. Nah, untuk ngomponnya kita ada nih seperti ini. Ini kalau nggak di rotor kita harus ngompon seperti ini dengan cara kita kasih jidar pakai holo di bagian atas sama bawah biar nanti emang benar-benar lurus kayak gini. Kita sekrup lalu kita kompon. Nah, ini sebelum jadi, ini kompon untuk lapisan pertama yaitu untuk dasaran seperti ini. Nah, nanti kita akan ulang lagi sampai halus. Nah, ketika sudah halus akan jadi seperti ini. Nah, ini ketika sudah jadi memang lebih lurus seperti ini ya. Nah, seperti itu tadi ya, saya tampilkan itu cara ngomponnya kayak gitu. Tentunya memakan waktu lebih lama, cuma dia lebih kuat karena dia pakai kompon dan di situ juga kita pasang apa namanya, kain kasa itu ya. Karena ada kain kasa, tapi kita harus pasang 2 jidar kayak gitu atas bawah biar benar-benar siku, benar-benar lurus rapi kayak gitu ya. Kelebihannya ya emang tadi udah aku sebut kayak gitu ya, lebih kuat. Nah, itu tadi ada aku tampilan juga yang model minimalis, tetap kita potong kayak gitu dengan cara dikompon kayak gitu. Nah, sebenarnya tinggal teman-teman mau mengaplikasikan yang mana yang lebih enak, lebih safety kayak gitu, yang enak buat teman-teman ya. Nah, terima kasih yang udah menyimak. Jangan lupa ya dukung channel kami dari channel kita Dunia Bangunan dengan cara like, subscribe. Nah, kalau bisa ya share juga kayak gitu ya.
Untuk teman-teman yang masih bingung silahkan tinggalkan komentar. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.